2 Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Makassar. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi pengantar 1. Pada video kali ini ada persamaan dasar akuntansi, ada jurnal umum, dan ada buku besar. Oke, langsung aja kita ke videonya. Sebelum kita lanjut ke persamaan dasar akuntansi, kita mesti tahu apa sih itu akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah, dan menyajikan data transaksi serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Selanjutnya, persamaan dasar akuntansi. Apa sih itu persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi menggambarkan pengaruh transaksi keuangan terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta atau aset dengan sumber dananya. Persamaan akuntansi juga merupakan hubungan antara aset, kewajiban, dan modal atau ekuitas pemilik dari sebuah bisnis atau perusahaan. Adapun unsur-unsur persamaan dasar akuntansi, yang pertama ada harta atau aktiva. Harta adalah semua yang dimiliki perusahaan yang dapat dinilai dengan uang. Kemudian yang kedua ada kewajiban atau liabilitas. Kewajiban atau utang adalah utang perusahaan kepada pihak lain akibat kejadian transaksi masa lampau yang harus dibayar atau dilunasi. Kemudian unsur yang ketiga ada modal atau ekuitas. Modal atau ekuitas adalah hak pemilik perusahaan atas kekayaan atau aset perusahaan. Akun-akun aktiva atau harta. Yang pertama itu ada kas. Kas itu uang tunai atau uang yang dibayar secara langsung tanpa berutang, artinya salah satu kelompok aset yang sifatnya balik. Kemudian yang kedua ada piutang. Piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang atau jasa. Contohnya kita menjual barang kepada konsumen tapi belum dibayar. Kemudian yang ketiga persediaan. Persediaan ini merupakan aktiva yang dimiliki perusahaan untuk dijual dalam proses bisnis formal atau barang yang digunakan atau dikonsumsi dalam membuat barang yang akan dijual. Kemudian yang keempat ada beban atau sewa dibayar muka, merupakan biaya yang dibayar sebelum menggunakan barang atau jasa yang akan kita gunakan. Kemudian yang kelima ada perlengkapan. Perlengkapan adalah barang-barang yang dimiliki perusahaan yang bersifat habis pakai atau dipakai berulang kali kurang dari 1 tahun. Kemudian yang selanjutnya ada peralatan. Peralatan merupakan merupakan barang-barang yang digunakan perusahaan untuk mendukung pekerjaan lebih dari 1 tahun atau lama. Kemudian selanjutnya ada gedung atau bangunan dan tanah. Selanjutnya akun kewajiban atau akun liabilitas. Seperti namanya, akun kewajiban atau liabilitas merupakan jenis akun yang berisi tanggung jawab perusahaan terhadap pihak tertentu. Contohnya kewajiban yang timbul akibat hutang perusahaan untuk mencari modal. Adapun contoh akun kewajiban atau liabilitas, yang pertama itu ada utang usaha, pendapatan diterima di muka, beban yang masih harus dibayar, dan wesel bayar. Selanjutnya akun modal atau ekuitas. Ada pendapatan, ada beban, dan ada prive. Yang pertama pendapatan. Apa sih itu pendapatan? Pendapatan adalah peningkatan ekuitas pemilik yang diakibatkan oleh proses penjualan barang atau jasa kepada konsumen. Kemudian beban. Beban adalah aset atau jasa yang digunakan dalam proses menghasilkan pendapatan. Kemudian prive. Prive adalah pengambilan uang pribadi oleh individu kepada perusahaan.
hutang ditambah modal. Harta itu masuk pada akun aktiva dan hutang ditambah modal merupakan akun pasiva. Harta itu bisa berupa kas, piutang, perlengkapan peralatan gedung dan lain sebagainya. Hutang ini bisa saja hutang bank atau hutang usaha dan modal. Baik, dapat kita lihat contoh persamaan dasar akuntansi. Pada PT Victory Jaya, ikhtisar persamaan akuntansi, di sisi kiri ada aktiva yang terdiri atas kas, perlengkapan, dan peralatan. Kemudian di sisi kanan ada pasiva yang terdiri atas utang bank atau kewajiban dan ekuitas atau modal. Sehingga transaksi-transaksi yang dihasilkan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 28 pada sisi kiri sebanyak Rp13.500.700 dan di sisi kanan transaksi yang dihasilkan juga jumlahnya sebesar Rp13.500.700, sehingga sisi aktiva dan sisi pasiva harus seimbang. Itulah yang dikatakan dengan persamaan dasar akuntansi. Apabila kedua antara pasiva dan aktiva seimbang atau balance. Setelah kita menyelesaikan persamaan dasar akuntansi, selanjutnya yaitu jurnal umum. Apa sih itu jurnal umum? Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipakai untuk mencatat semua jenis bukti transaksi keuangan yang muncul dari semua transaksi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Saldo normal akun. Jenis akun apabila aktiva mengalami penambahan maka berada pada sisi debit, dan apabila berkurang berada pada sisi kredit, tetapi saldo normalnya berada pada sisi debit. Kemudian untuk akun kewajiban, apabila mengalami penambahan maka akan berada pada sisi kredit, apabila berkurang maka akan berada pada sisi debit, tapi saldo normalnya itu berada pada sisi kredit. Kemudian akun yang selanjutnya yaitu akun modal. Apabila mengalami penambahan maka akan berada di sisi kredit, apabila berkurang maka akan berada di sisi debit. Saldo normalnya yaitu kredit. Kemudian pada akun pendapatan, apabila mengalami penambahan maka akan berada pada sisi kredit, apabila berkurang maka akan berada pada sisi debit, dan saldo normalnya berada pada sisi kredit. Selanjutnya beban. Apabila mengalami penambahan maka akan berada pada sisi debit, dan apabila berkurang akan berada pada sisi kredit, tetapi saldo normalnya berada pada sisi debit. Setelah kita menyelesaikan persamaan dasar akuntansi dan jurnal umum, langkah selanjutnya yaitu kita membuat buku besarnya. Oke, ada yang tahu apa itu buku besar? Buku besar adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal umum. Buku besar juga dapat diartikan tahapan catatan terakhir dalam akuntansi Book of Final Entry yang menampung ringkasan data yang sudah dikelompokkan atau diklasifikasikan yang berasal dari jurnal. Buku besar atau ledger juga merupakan sebuah buku yang berisi kumpulan akun atau perkiraan akun. Kemudian akun rekening tersebut digunakan untuk mencatat secara terpisah aktiva, kewajiban, dan ekuitas atau modal. Itulah materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Kita jumpa di video selanjutnya. Bye.